selamat berbuka puasa untuk semua saudara-saudara kami Muslim, satu Bani Adam, kekasih kami dalam Tuhan. Selamat lanjut ya untuk besok, dan untuk yang keluarga kami, keluarga besar GBI, selamat melanjutkan ibadah puasa ya. Nanti jam 7 kita tutupan. Saya dan Paul, kita ketemu lagi di halftime. Kami masih belum menemukan periwitan, tapi rasanya di episode kedua ini kami masih akan tertib ya. Kami sudah punya koin. Mana koinnya Pak Paul? Mana koinnya ya tadi? Aduh, dia banget nih. Oke, dia kita keluarkan dulu dari arena sambil saya menjelaskan aturan permainannya ya. Selama kemarin saya bilang tuh 5 menit ya. 5 menit itu preambul lah ya, 5 menit konten ya, 5 menit isi. Dan ternyata koin ada di kantongnya dia. Ini memang wow pemirsa ya. Dan kita akan bahas kontennya itu dalam waktu 5 menit. Tapi nanti mungkin ada sedikit pembuka dan penutup itu di luar dari yang 5 menit gitu ya. Gitu ya, itu ya bolehlah gitu kan ya. Boleh. Itu ngelas-ngelasnya ya. Ya. Tapi begitu itu injury time ya. Ya, betul. Jadi begitu kita masuk ke konten, baru kita pakai timer 5 menit dan periwitan. Oke? Ya, flip the coin now. Kemarin, ini topik permasalahannya dulu. Kita akan bicara soal mendengar suara Tuhan. Ya. Jadi selama 30 hari ini, karena pokok doa yang ada di GBI itu adalah yang pertama itu penanganan COVID, kemudian ada keamanan NKRI, terus ketahanan pangan, kemudian lawatan Roh Kudus, dan juga penyelesaian amanat agung. Dalam 30 hari kami berdua nanti akan membahas topik-topik yang menyangkut di pokok doa. Ya. Pokok doa selama 30 hari. Yes. Terus apapun pertanyaan yang sudah dikirimkan kepada kami ya sebagai sesama jemaat, kami akan mencoba untuk menjawab secara alkitabiah pastinya gitu. Dan untuk semuanya mungkin yang juga bukan jemaat GBI, kita undang loh untuk merespons undangan yang sebenarnya undangan ini keren ya. Kenapa? Karena gini, saudara-saudara kita yang umat muslim itu kan juga sekarang kan sedang berpuasa. Coba bayangkan ya, kita akan jadi satu-satunya mungkin ya negara di dunia yang punya tiang doa hampir 24 jam secara bergantian. Ketika saudara muslim kita berbuka, kita tutupan loh. Jadi kita tuh membangun ketahanan nasional dari rumah masing-masing lewat tiang doa, pujian dan penyembahan. Keren banget gak itu? Yes. Ya, itu luar biasa sekali luar biasa. Jadi kita mengundang untuk siapapun ya yang mungkin saya bukan GBI. So ya, kita anak Tuhan, kita ikut apa yang bisa kita lakukan, kita perkuat tiang doa bagi bangsa kita dari rumah masing-masing. Oke, flip the coin. Kemarin saya belakangan, sekarang saya gimana kira-kira? Ya. Coba. Oke. Head or tail? Kemarin tail ya, sekarang tail. Tail. Ya. Head. Gak apa-apa. Jadi saya bilang, Dibuang. jatuh deh. Nah, jadi kita akan bicara tentang mendengar suara Tuhan. Jadi mendengar suara Tuhan itu penting ya? Penting. Penting karena memang ya kita harus tahu bahwa kita ini manusia yang terbatas, jadi Tuhan yang tahu segalanya. Jadi kalau kita mau menjalani kehidupan kita, tentunya kita minta petunjuk dari pihak yang paling tahu tentang bagaimana menjalani kehidupan ini, yaitu pencipta kita, yaitu Tuhan kita sendiri ya. Nah, kalau kita belajar dari Alkitab dan dari apa yang sudah dibuat ya, dilakukan oleh banyak orang ya sepanjang sejarah kekristenan, maka sebenarnya Tuhan itu berbicara lewat banyak media ya. Tentunya ketika orang ditanya siapa yang pernah mendengar suara Tuhan, banyak orang yang berpikir bahwa yang namanya mendengar suara Tuhan itu mendengar secara audible, sehingga ketika mungkin ada orang atau hamba Tuhan yang bicara, saya mendengar suara Tuhan, kita yang jemaat-jemaat ini mungkin merasa waduh hebat sekali gitu ya. Padahal mendengar suara Tuhan adalah hal yang paling wajar untuk dialami oleh setiap pengikut Tuhan ya. Tentunya sebagai seorang anak, bapaknya pasti akan bicara kepada anaknya kan ya. Nah, oleh karena itu kalau kita baca dari Alkitab ada beberapa media dari suara Tuhan.
Yang pertama memang yang disebut dengan suara yang bisa didengar oleh telinga. Ya, tetapi itu adalah karunia Tuhan sendiri. Jadi kalau Tuhan mau, ya setiap orang bisa mengalaminya. Tetapi cara yang paling banyak, yang paling umum, yang paling normal adalah melalui firman Tuhan. Nah, karena firman sendiri artinya kan perkataan Tuhan ya. Jadi ketika kita membaca firman, kita sebenarnya dengan kata lain sedang mendengar suara Tuhan, ya. Bahkan sebenarnya firman ini adalah cara kita untuk mengetahui apakah suara-suara yang kita dengar itu benar suara Tuhan atau bukan. Yaitu dengan memeriksanya dengan firman Tuhan, membandingkannya dengan firman Tuhan apakah bertentangan atau tidak, ya. Kemudian Tuhan juga berbicara bisa lewat hati nurani kita, ya. Jadi ada hati kita yang dengan kuat sedang berbicara. Itu pun harus diperiksa atau diukur dengan firman Tuhan, ya. Kemudian ada lagi Tuhan bisa berbicara lewat orang lain, ya. Misalnya ketika kita mendengarkan khotbah atau ada teman kita yang sedang berbicara kepada kita, bisa saja di dalamnya ternyata ada pesan dari Tuhan, ya. Tuhan sedang berbicara kepada kita lewat teman kita itu, bisa berupa teguran, bisa berupa nasihat, bisa berupa penguatan, ya. Sekali lagi itu pun harus diperiksa, dicek dengan firman Tuhan. Kemudian Tuhan juga bisa bicara lewat apa yang kita lihat dalam alam. Contoh paling mudah adalah pandemi ini, ya. Tentunya kita semua pasti tahu ya, pandemi ini yang berjalan lebih dari 1 tahun itu adalah ketika Tuhan sedang teriak-teriak sama kita, ya. Sedang bicara sama kita, sedang meminta kita umat manusia untuk mencari Tuhan. Oleh karena itu kita melihat ya, sejak pandemi ini banyak, terutama ketika awal pandemi, banyak orang kemudian mencari Tuhan, ya. Walaupun ada yang mencarinya dengan cara yang aneh-aneh, tetapi intinya Tuhan sedang berbicara lewat pandemi ini. Bisa juga lewat kejadian alam, gempa bumi, tsunami, ya, atau banjir dan seterusnya. Kemudian Tuhan juga bisa bicara lewat media tertentu, misalnya berita, ya, atau buku yang kita baca saat teduh misalnya, ya, atau kita dengar radio, atau bahkan ada teman saya yang mengalami dia mendapatkan teguran dari Tuhan lewat lagu rohani yang dia dengar, gitu ya. Padahal itu bukan dia yang setel, saudara ya, tetangganya yang setel, dan dia tertemplak di sana, saudara ya. Nah, jadi intinya saudara, Tuhan itu punya banyak cara untuk berbicara kepada kita, ya, dan itu memang yang menjadi keinginan Tuhan. Dan yang kita perlu lakukan adalah untuk peka melihat bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita atau tidak. Nah, di lain waktu nanti kita akan bicara bagaimana membedakan antara suara Tuhan, kemudian suara diri sendiri, atau bahkan mungkin suara iblis, ya. Oke Pak, dari tadi sebetulnya saya sudah mau nge-cut, tapi saya nggak tega juga sih. Kena penalti nanti, ya. Kena penalti. Oke, itu ya udah tadi. Kenapa sih penting banget untuk kita ingatin lagi bagaimana cara mengenali suara Tuhan? Karena sekarang itu kan dunia ini begitu banyak suara, jadi kita perlu pastiin yang mana sih suara Tuhan gitu. Ada beberapa metode yang bilang katanya suara pertama adalah suara Tuhan. Bagaimana kalau kita miss yang pertama, yang kita dengar itu adalah suara yang kedua? Jadi kita udah mesti benar-benar pastiin bahwa kita tuh kenal sama suara Tuhan. Jadi kalau dibilang emang gimana lu cara ngenalinnya? Itu memang ada nilai investasinya. Kalau kita mau dengar, kepekaan kita itu ada investasinya masing-masing. Tadi udah dibilangin, salah satunya adalah dengan membaca firman. Emang udah nggak mungkin deh menaklukkan dunia tanpa Tuhan dan Alkitab. Itu udah ya dan amin. Tapi saya itu ya sebagai orang yang sangat praktis, suka kadang-kadang bingung ya. Kita itu memang si suara Tuhan itu lembut banget ya. Misalnya ya, kalau misalnya kita dengar, kita lihat, kita sebenarnya itu sudah dihidupkan oleh sosial media kita. Seperti contoh saya yang kemarin gitu ya, pray for NTT, atau doain bapak gua dong. Itu kan kayaknya lembut banget suara Tuhan. Tapi itu sebenarnya suara Tuhan. Tapi saking lembutnya, kita mengeraskan hati, kita hitung-hitungan, kita abai, kita cuma bilang ini, oke, tapi kita nggak kerjain, gitu. Jadi suara Tuhan yang begitu lembut, kadang-kadang kita saking lembutnya akhirnya kita abai. Tapi kalau suara setan atau apapun itu ya, itu langsung ya dan amin. Saya sampai bingung, kita tuh kadang-kadang gimana. Kalau orang-orang bilang, merinding setan lewat, oh iya ya, semua langsung ya dan amin. Jadi kita ini anak Tuhan apa anak setan, saya juga bingung. Kepekaan itu lebih peka dengan hadirat setan daripada hadirat Tuhan. Iya, saya sampai bilang gini, kadang-kadang kalau saya lagi ngomong ya, justru ngomongin Tuhan terus. Kadang-kadang saya pun seperti merinding gitu dari dalam.
Nah, itu saya imanin bahwa itu Tuhan itu sedang disenangkan gitu. Saya selalu bilang, oh kalau gitu aku senengin aja terus karena Tuhan pun memberi tanda gitu. Padahal sedang tidak dingin. Banyak hal-hal yang kita sebenarnya sudah sadarin, tapi kita sendiri nggak mau percaya bahwa itu adalah Tuhan yang bekerja. Tapi kita selalu bilang, oh setan lewat. Terus kita, iya, jangan lewat situ ya, angker. Itu suara teman, ya, suara teman. Jangan lewat situ, angker. Ya dan amin, kita pasti nggak ngambil. Kalau suara yang kayak gitu tuh langsung audible gitu. Langsung kita dengerin, tapi kalau suara Tuhan kita cenderung pengabaian. Memang suara Tuhan itu ada nilai investasi. Kalau saya selalu bilang ini, kita nggak bakalan mungkin kenal sama suara bos kita kalau kita nggak sering masuk kantor, bukan? Tapi kalau kita kantornya sebelahan atau kita selalu di dalam ruangan bersama dia dalam hadirat, dia nggak ngomong apapun, bahkan dia berbisik kita udah tahu pasti kita kenal. Nah itu ada nilai investasinya. Mau gimana kita sebagai, nah saya sih senangnya kalau Pak Pol itu kan selalu ya dari, saya mau contoh praktisnya gini aja nih kalau investasi. Kita mau jadi apa nih? Mau snorkeling atau mau diving? Karena semua tuh punya tingkat kesulitan dan juga tapi nanti apa yang kita dapat juga beda gitu. It's okay, mau snorkeling gak apa-apa, cukup dengan Google. Tapi yang kita lihat terbatas, yang kita nikmati pun segitu aja gitu. Tapi kalau kita mau going deeper ya, to the deepest ya, kita pakai dengan semua yang kita bisa pakai untuk masuk ke kedalamannya, itu kan kita bisa dapat view yang gak didapat oleh orang-orang yang cuma mau snorkeling. So that's it gitu. You decide mau jadi snorkeler ya namanya atau jadi diver gitu ya. Hidup ini tuh dibilang kita harus jadi pelaku firman. Di firman dibilang kalau dengar suara Tuhan jangan keraskan hati. Dengan kita tidak mengeraskan hati, kita mendengar suara Tuhan, kita sudah menjadi pelaku firman. Itu sudah 2 hal loh sebetulnya yang kita lakukan buat Tuhan. Keren banget kan menjadi pelaku firman dan merespon suara Tuhan. Ya, segampang itu sebenarnya, sepraktis itu ketika kita tahu bagaimana cara menjalankan. Ingat satu lagi ya, hidup itu perjalanan, bukan sepak bola yang lari-larian. Hidup bukan pelarian. Jadi jalan aja, percaya aja. Oke, saya Tamara Geradin. Saya Koltwana Kota. Tuhan memberkati dan salam olah jiwa. Gimana?